masalah PCR, keakuratan PCR. Yang kedua, masalah efikasi vaksin. Yang ketiga, masalah kontrak vaksin pemerintah Indonesia dengan produsen vaksin. Dan penggunaan EUA, Emergency Use Authorization. Kenapa harus dimandatorikan? Kenapa harus didaruratkan? Dan masalah penggunaan vaksin anak. Untuk sebuah penyakit yang tingkat kesembuhannya 99, sekian persen, kenapa anak harus diintimidasi dengan vaksin? Anak Indonesia bukan anak yang penyakitan. Anak Indonesia anak yang sehat. Dan tidak sedikit, Pak. Kami sekali lagi tidak anti vaksin. Kami anti pemaksaannya. Andai kata vaksin ini dilakukan secara sukarela, kami tidak seperti ini, Pak. Kami jadi curiga dengan isi vaksin justru karena adanya kebijakan-kebijakan yang merubah negara demokrasi Pancasila ini, yang mana demokrasi Pancasila ini berbeda Tuhan, kita harus toleransi, Pak. Tapi dengan adanya vaksinasi, rakyat Indonesia sekarang ini, perbedaan vaksinasi sudah ada diskriminasi dan intimidasi. Kami sudah sering, Pak, melihat kesian rakyat didatangi ke rumah-rumah dengan pakaian seragam tentara. Itu belum sakit udah sakit duluan, takut. Iya, kayak datengin maling. Loh, ini masalah vaksinasi mentinya. Iya, Kementerian Kesehatan loh ini. Kenapa, apa hubungannya dengan TNI? Dan saya juga mau tanya, Pak. Ini termasuk saya kepingin Kemenkes siapkan waktu. Kami mau diskusi debat terbuka dengan Kemenkes. Dengan data dan fakta. Bukan hanya seperti ini. Siapkan waktunya, disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami akan datang dengan tim terbaik kami. Kami akan bongkar semua data kami. Dan silakan Kemenkes bantah. Dan saya menuntut hari ini ada perjanjian tertulis antara saya dan Kemenkes. Kapan waktunya, dan kalau nanti di diskusi debat terbuka itu kami salah, saya Babe Aldo bertanda tangan rela dipenjara seumur hidup karena telah mengacaukan kekacauan, menyebabkan kekacauan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang saya tuntut. Saya tuntut adanya, kan kita di negara demokrasi, Pak. Bapak menerima kami dengan baik, kami pun senang ini, Pak. Alhamdulillah, ini yang kami cari dari beberapa waktu. Saya berteriak-teriak di medsos, tapi lucu, Pak. Saya berteriak di medsos bukannya dipanggil, tapi dibungkam. Medsos saya dihilangkan, bikin lagi, dibungkam lagi, bikin lagi. Kalau saya memang melanggar hukum dengan kalimat dan narasi saya, kenapa saya nggak dipanggil polisi? Kenapa pihak Kemenkes tidak mau memanggil saya? Apakah memang karena saya benar tapi didiamkan? Atau kalian tahu apa? Nah, ini yang perlu kami diskusikan. Kehadiran kami di sini sekarang ini, Pak, khususnya kami ini yang masalah vaksinasi. Kami menuntut keterbukaan informasi publik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada KIP, undang-undang KIP ada. Ya, jadi kalau saya mewakili sebagian ibu-ibu ini, kami menuntut adanya diskusi terbuka antara pihak Aliansi Rakyat Menggugat dan tim dengan pihak Kemenkes yang disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita akan bawa tim terbaik kita melawan tim terbaik Kemenkes untuk berdiskusi. Bukan untuk debat biasa aja, Pak. Karena ini menyangkut hajat hidup 270 rakyat Indonesia. 270 juta rakyat Indonesia. Kami tidak mau mempertaruhkan masa depan anak-anak kami, Pak. Nggak sedikit efek samping. Saya nggak mengatakan semua efek samping itu jelek. Enggak. Karena kita tahu efek samping itu berbeda-beda, seharusnya jangan ada paksaan. Kalau ikan laut aja, Pak, ilmu kesehatan standar ini, ikan laut itu penuh protein. Tapi nggak bisa dimakan semua orang. Ada yang alergi. Nah, kenapa untuk masalah vaksinasi semuanya disikat aja? Dan kebijakan-kebijakan intimidasi ini sangat, Pak. Sampai menggunakan. Dan ini kami berharap Kemenkes mau bersuara. Oh, itu kebijakan dari kementerian lain. Bersuaralah kalian. Kemenkes tidak seperti itu. Supaya kami tahu kemana kami mau datang. Tapi kalau Kemenkes diam saja, berarti Kemenkes sejalan dengan mereka. Jadi begitu, Pak. Kapan waktunya kami bisa diskusi terbuka dengan pihak Kemenkes dengan data dan fakta yang disiarkan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Supaya rakyat Indonesia mendapatkan kejelasan informasi
keterbukaan informasi publik. Banyak Pak pertanyaan saya ini. Cuman saya yakin nggak bisa diselesaikan sekarang. Masalah PCR, masalah efikasi vaksin, masalah kontrak vaksin. Kenapa vaksin harus dijaga dengan kendaraan tempur? Bahkan kalau ngirim vaksin ke Bandung itu jalan tol di steril Pak. Pakai barakuda dan di steril itu jalan tol. Ya, dan kenapa kenapa kalau memang tidak ada pemaksaan kok sampai ada intimidasi menggunakan aparat dengan seragam lengkap? Iya, listrik rumah diputus.